Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Mari kita buka bahan bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai 21. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat 12 sampai 21. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai 21 yang berkata demikian. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu, biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema ibadah ini atau tema khotbah hari ini adalah beritakanlah perbuatannya di antara bangsa. Jadi masih dalam kaitan dengan HUT kemerdekaan yang ke-76 dari negara kita Republik Indonesia. Jadi walaupun kemarin sudah dirayakan, saya ingin memekikan ucapan merdeka. Mana suaranya yang di ruangan? Merdeka. Yang di rumah mana suaranya? Merdeka. Saudara-saudara, apa yang mau dijelaskan dalam kaitan dengan khotbah ini? Pertama-tama saya akan hubungkan dengan kedudukan kita sebagai warga negara. Saya mau mengutip satu perkataan yang mengandung makna dari TB Simatupang. TB Simatupang adalah tokoh gereja yang sangat terkenal dan sekaligus juga dia adalah pejuang yang sekarang disebut sebagai pahlawan, ya. Orang Kristen yang menjadi pahlawan, salah satunya adalah TB Simatupang. Dia pernah terlibat aktif di gereja. Jadi walaupun dia seorang prajurit, dia pernah terlibat sangat aktif di kepemimpinan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan ada satu kata-kata di mana ada 3 hal yang sangat
menonjol di dalamnya diulang-ulang oleh warga gereja sampai hari ini. Dia menyebut itu dalam kerangka bergereja di tengah-tengah kebangsaan. Apa yang dia tekankan itu adalah optimis, lalu kemudian kreatif, kritis, dan realistis. Jadi dia mendorong gereja-gereja dalam kerangka kebangsaan harus optimis, kemudian kreatif, kritis, dan realistis. Saya jelaskan sedikit bahwa penekanan optimis mau menunjukkan bahwa kita punya pengharapan. Jadi orang gereja itu sebagai warga negara dia harus optimis. Seperti situasi sekarang, banyak orang kan yang kemudian mengalami kekendoran dalam pengharapan. Dan itulah yang menjadi penting bagi kita untuk ditekankan bahwa TBC Simatupang dalam pergulatan kebangsaan di mana warga gereja adalah bagian penting di dalamnya, dia mendorong kita untuk tetap optimis dalam segala situasi. Yang kedua, kreatif. Bukan cuma optimis mengenai hidup yang akan kita jalani ke depan, tetapi juga kreatif. Kreatif, ya saya tidak perlu jelaskan bagaimana kita mampu untuk menyiasati keadaan. Banyak orang sekarang terkapar karena di-resign atau kemudian kehilangan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Tapi harus kreatif. Ya, saya malah belajar dari beberapa orang tidak lagi bekerja di kantor, dia kemudian membuka usaha yang lain. Entah dia berjualan kopi atau berjualan teh di tempat-tempat tertentu, dia kreatif supaya dia tetap mendapatkan pemasukan. Jadi aspek ini saya rasa perlu sekali untuk kita miliki dalam rangka menyiasati keadaan kita yang memang sampai sekarang masih sulit. Lalu berikutnya kritis. Nah, kita harus menjadi pribadi yang kritis. Kritis dalam arti tidak menerima begitu saja apa yang kemudian datang. Kita harus analisa, kemudian kita harus pikirkan, ya. Sama dengan sekarang kita mendapatkan atau menerima kemajuan teknologi. Ya, kita juga harus kritis, tidak menerima bulat-bulat, apalagi kalau sampai membuat kita terikat dengan amat sangat pada benda-benda tertentu, termasuk handphone misalnya, ya, yang sekarang menjadi pembahasan penting di setiap gereja atau di mana-mana saja. Ya, kalau Ustadz Daat waktu dia pimpin ceramah, saya suka ikut ceramahnya Ustadz Daat, ya, yang berceramah di Jawa Tengah, ya, Pak Ganjar Pranowo, ya, di Jawa Tengah. Waktu itu dia mulai ceramah lalu banyak orang pegang HP. Dia bilang itu setan sekarang bukan lagi di mana-mana. Setan itu ada di tengah-tengah kita. Dalam bentuk apa? HP katanya. Maka itu dia tegur orang-orang terutama ibu-ibu yang dengar ceramah dia masih pakai HP, bahkan selfie-selfie, ya, latar belakang dia di situ. Dia bilang sama ibu-ibu semua yang datang, lepaskan dululah HP-nya, dengarkanlah ceramah saya. Ya, kira-kira mau saya bilang begitu juga buat saudara-saudara, ya. Lepas dulu HP, tapi yang dipakai untuk live streaming jangan dilepas, ya. Itu artinya kalian tidak akan beribadah nanti. Jadi lepaskan dulu, dengarkanlah ceramah. Ya, kalau Ustadz Daat lebih keras. Dia bilang kalau kalian tidak bisa lepaskan itu HP, sementara saya ceramah, kaulah setannya, begitu, ya. Itu sungguh sangat keras, ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang datang harus kita sikapi dengan kritis, ya, tidak diterima begitu saja karena sikap kritis itu penting. Nah, banyak orang memberikan kritik lalu kemudian memaksakan apa yang dia inginkan, padahal sikap kritisnya hanya karena mau memaksakan kehendak. Oleh karena itu TBC Simatupang mengatakan juga harus realistis, ya. Kita punya rencana begini dan begitu, tetapi harus realistis, ya. Ada banyak kendala yang terjadi dalam hidup ini seringkali membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah buntu lalu dia diam. Harus realistis. Pelayanan kita sekarang ini mengalami semacam tantangan berat, ya, tidak bisa ketemu, harus live streaming. Ya, tapi kita harus realistis. Tidak boleh juga kemudian kita diam, harus realistis untuk menerima kenyataan, tetapi ya tetap dalam koridor yang ditekankan TBC Simatupang, optimis, lalu kreatif, juga bersifat kritis, tapi yang paling penting adalah realistis, ya. Orang yang seperti ini bisa hidup. Tokoh kedua yang ingin saya singgung dalam kaitan dengan perenungan kekristenan dan kebangsaan yang lalu ingin saya angkat adalah Johannes Leimena. Kalau yang tadi sosok dari Sumatera, Batak, yang kedua ini dari Maluku, Ambon. Johannes Leimena, siapa yang tidak kenal. Beberapa kali dia dipercayai oleh Soekarno untuk menjadi PLT, Perdana Menteri. Itu saudara-saudara, banyak orang yang bilang kalau misalnya
Yohanes Leimena itu berpikiran untuk dirinya, dia bisa sabotase, ya. Karena dia memegang semuanya di Indonesia, sementara Soekarno-nya pergi ke luar negeri, tapi dia tidak lakukan. Dan ada satu hal yang sangat saya suka dari Yohanes Leimena. Apa itu? Dia bilang warga gereja itu adalah warga negara, tetapi pada saat yang sama dia adalah umat Tuhan yang kudus. Ya, jadi karena aspek bahwa dia adalah umat kudus, Yohanes Leimena begitu menjaga integritas dirinya. Makanya Pak Soekarno kalau kita baca autobiografinya Pak Leimena, seringkali memanggil Pak Jo, ya, di panggilan akrabnya Pak Jo, tapi si Pak Soekarno selalu bilang begini, menyebut dia bukan dengan Pak Jo, Domine. Domine itu pendeta, padahal dia bukan pendeta, dia dokter. Ya, karena begitu tinggi integritasnya, sangat sederhana ya. Kalau saya baca uraian riwayatnya, saking sederhananya dia pernah disuruh tugas ke luar negeri, dia nggak punya jas, akhirnya dia pinjam jas. Coba bayangkan itu. Orang sekali Yohanes Leimena yang begitu lama kemudian ikut Soekarno dalam pemerintahannya, tidak punya jas, tugas dinas ke luar negeri dia harus pinjam jas, saking sederhananya. Dan memang kesederhanaan Yohanes Leimena sangat dikagumi oleh semua orang sampai pada hari ini. Di pihak Islam juga saya mempelajari ada beberapa orang ya yang sangat sederhana ya, tapi tidak usah saya sebutkan di sini. Yang mau saya tekankan dari Pak Yohanes Leimena adalah dia setiap hari membaca firman, bahkan dia terkenal dengan PA-PA-nya, penelaahan Alkitabnya. Coba bayangkan saudara-saudara, meskipun dia seorang pejabat penting, dia tidak pernah lupa membaca firman Tuhan. Saya mau menyampaikan rahasia ini kepada kita semua, jangan sampai karena kita sudah maju kita lupa akan iman kita. Kita tidak lagi membaca firman Tuhan. Saya mau katakan, berkembanglah bersama dengan cita-citamu, tetapi dengan tetap mengikatkan diri pada firman Tuhan. Ya, itu saudara-saudara, dua sosok yang ingin saya sampaikan dalam rangka perenungan kita mengenai kemerdekaan HUT yang ke-76 untuk HUT kemerdekaan RI yang sudah kita rayakan bersama pada hari Selasa yang lalu. Ya, saya hari Selasa yang lalu cerita sedikit karena Mama Butet dari kantor diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera lewat apa itu? Lewat televisi. Ya saya ikut juga ya. Saya pakai jas, saya pakai kopiah. Dan memang itu penting sekali ya, karena kita sudah lama tidak upacara kan. Dulu di gereja-gereja masih kita rayakan, tapi saat seperti ini saya kira ya harus dilakukan. Dan itu merupakan pengalaman menarik. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ya, saya ingin menyampaikan, mari kita meneruskan jiwa perjuangan dari tokoh-tokoh besar kita. Baik yang di kalangan Kristen maupun bukan kalangan Kristen ya. Jadi anak-anak muda terutama ya harus mengisi kemerdekaan ya. Nah, ada anak-anak yang ditanya oleh guru-gurunya. Karena guru-gurunya menjelaskan kemerdekaan, lalu ditanya, anak-anak, bagaimana cara anak-anak mengisi kemerdekaan? Dia tanya kepada Ungke gitu ya. Ungke, si Lola dulu, perempuan dulu. Lola, gimana kamu caranya mengisi kemerdekaan? Dengan belajar yang baik ibu guru. Contohnya, membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Bagus sekali. Kamu Ungke, bagaimana cara kamu mengisi kemerdekaan? Dengan membantu orang tua. Wih, bagus sekali. Bagaimana caranya? Dengan makan teratur dan tidur tepat waktu. Begitu katanya. Coba bayangkan Ungke, dasar Ungke ya. Betul sih betul, tapi bukan itu yang dimaui oleh guru. Atau ada lagi cerita yang lain ya, yang sudah kita kenal dalam kaitan dengan kemerdekaan. Ada orang yang menyanyikan lagu 17 Agustus kan? Dia bukan 17 yang dia sebut, 16 Agustus tahun 45. Langsung orang protes, salah itu Pak, bukan 16, dengar dulu. Langsung dia lanjutkan, besoknya hari kemerdekaan kita. Coba bayangkan, itu kreatif ya, lucu tapi menurut saya bagus juga untuk kita renungkan. Saudara-saudara, saya masuk pada perikop hari ini yang dijelaskan di dalam Mazmur 9 ayat 12 sampai 21. Pertama-tama mengenai pengalaman pemazmur bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, saya ringkas sebagai berikut. Ketika Tuhan menolong pemazmur,
lalu kemudian juga menolong Israel, maka pemazmur mengatakan bahwa mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Berdasarkan pertolongan Tuhan yang hadir itu, lalu bangkitlah semangat daripada pemazmur untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi bagaimana dia ingin menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan itu didasarkan pada pengalaman real. Ketika menderita Tuhan menolong, lalu kemudian dia bangkit dengan gembira penuh sukacita hendak menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di mana itu disampaikan? Di semua kalangan. Kalau bahasa di dalam Mazmur tadi, di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara, saya kira ini penting sekali untuk kita renungkan. Ada banyak kali kita kurang semangat dalam hidup ini. Ya, saya kan pernah dulu mengatakan, Tuhan itu tidak pernah tidak membuat kita berhasil. Dia selalu pernah menolong kita. Dari kesulitan, lalu kemudian menolong kita sehingga kita keluar dari kesulitan. Dari orang yang mengalami jalan buntu, lalu Tuhan buka jalan sehingga dia bisa meneruskan hidupnya. Dari kesulitan biaya anak-anak, mungkin kita sebagai orang tua, barangkali dulu bergumul dengan kesulitan itu dan akhirnya lewat, Tuhan menolong. Ya. Tetapi mengapa kita kurang bersyukur hanya karena hal-hal yang kemudian menjadi berat sekarang ini? Saya mau mengajak kita, ingatlah peristiwa-peristiwa besar yang pernah Tuhan lakukan sebagai cara Dia membuat kita berhasil. Saya sekali lagi, seperti yang suka saya ulang-ulang, kalau saya berada dalam keadaan berat atau mengalami mungkin, namanya manusia, seringkali kita merasa jenuh, merasa letoi dalam pelayanan, saya lalu mengingat malam-malam. Kalau malam-malam saya berenung di belakang rumah, saya ingat bagaimana dulu saya studi. Saya tidak bisa studi tapi Tuhan buka jalan. Saya ingat dulu bagaimana saya bisa S2. Sungguh waktu itu saya walaupun sudah diterima di STT Jakarta tidak punya duit. Ya, karena saya mendapat rekomendasi dari sinode bukan dengan beasiswa, tanpa beasiswa. Tapi karena keinginan studi saya datang. Saya berharap ada beberapa orang yang saya kemudian bisa hubungi, ternyata mereka tidak bisa membantu saya. Di titik itulah saya hendak pulang. Tapi justru Tuhan menunjukkan orang yang saya tidak pernah ketemu sebelumnya. Lalu perjumpaan kami juga dadakan, tiba-tiba terjadi percakapan singkat. Dia mengetahui persoalan saya, dia bantu. Itu kalau saya ingat, saya bangkit lagi untuk melayani dan tidak pernah kemudian saya larut dalam kejenuhan atau dalam keadaan-keadaan yang letoi itu. Saudara-saudara, mari mengingat bahwa Tuhan pernah menolong kita dan seperti pemazmur, peristiwa-peristiwa itu mengajak dia, lalu kemudian dia teruskan kepada jemaatnya, warganya, bangsanya untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan besar. Dan bagaimana cara menyampaikan perbuatan-perbuatan besar itu? Lewat kesaksian hidup kita. Lewat pelayanan kita, saya sebagai pendeta, teman-teman sebagai majelis, sebagai penatua atau sebagai diaken, pengurus komisi sebagai pengurus komisi. Dan bahkan saya mau mengatakan juga lewat dunia kerja kita. Kita bekerja sungguh-sungguh, jangan nanti disuruh baru melakukan sesuatu. Prinsip memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, yakni melalui diri kita siap berkorban dalam semua hal yang kita lakukan. Baik itu pekerjaan pelayanan maupun pekerjaan-pekerjaan sesuai bidang kerja kita setiap hari. Saudara-saudara, kita mempunyai masa depan yang sangat terbuka. Dan Tuhan selalu menolong kita untuk maju, bahkan Tuhan membuka tangannya untuk memberkati kita. Jadi jangan terkurung dengan keadaan yang berat sekarang ini dan juga jangan terhambat dengan pikiran-pikiran yang berat. Ya, maju terus saudara-saudara, lakukan apa yang kemudian penting bagi kita, lakukan sesuatu dengan penuh optimisme, dengan kreatif, dengan kritis, bahkan juga dengan realistis. Kemudian lakukan itu dalam prinsip saya Indonesia, saya warga gereja, saya Kristen, saya Pancasila. Tuhan memberkati kita. Amin. Merdeka. Mana suaranya yang di rumah? Merdeka. Mana suaranya yang di tempat-tempat lain? Merdeka. Tuhan memberkati.
Saudara-saudara, sebagai respon kita atas firman hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu rohani yang nuansanya kebangsaan. Kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian doa kami, yakni doa bagi bangsa ini. Menjadi duta kerajaan-Mu, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini.